Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Maukah antum ane ceritain tentang seorang manusia yang diangkat menjadi pejabat di suatu daerah yang sekarang ini setingkat dengan gubernur? Mau? Pasti mau. Tetapi orang ini menolak dengan tegas. Nah, kalau antum ditawarin, jangankan untuk menjadi pejabat, mungkin untuk tingkat kelurahan juga antum pasti mau. Tetapi antum nggak pantas. Karena kenapa? Rekam jejak antum nggak bagus. Coba ingat dulu. Waktu antum dipercaya membagikan kupon korban untuk orang-orang yang mustahik, antum bagiinnya kemana? Ke saudara-saudara antum. Antum nggak bagiin ke warga. Itu nepotisme, tahu? Antum yang pantas sekarang ini udah jualan seblak dah, udah paling enak. Marah. Canda. Untuk zaman sekarang ini, apabila ditawari untuk menjabat, orang rebutan, semua orang kepengen, semua orang dengan berbagai macam usaha mau jadi pemimpin. Apalagi ini, bentar lagi nih, kalau sudah mulai zaman pemilihan, tingkah laku manusia sudah aneh-aneh. Ada yang tadinya alergi masuk masjid, tiba-tiba pakai kopiah, sorban dijembreng di atas pundak, gaya sudah kayak ustadz, masuk ke masjid-masjid, masuk ke pesantren-pesantren, masuk ke tempat-tempat panti jompo, berjanji mau ganti karpet lah, mau bangun pesantren lah, mau menghidupkan tentang syiar Islam lah. Janji doang. Itu yang laki. Yang perempuan beda lagi nih. Mulai yang tadinya cuma mandang sebelah mata kepada orang-orang Islam, begitu sudah mau mendekati pemilihan umum, tutup hijab, pakai jilbab. Cuma rambutnya nih 4 biji ditongolin supaya nggak kelihatan bahwa dia tuh botak. Biar orang tahu kalau dia punya rambut. Masuk ke masjid, ke majelis-majelis taklim kaum ibu, masuk ke pesantren-pesantren, ngobrol sama santri-santri. Dan yang paling hebatnya lagi, waktu masuk pesantren, ada ustazah yang memberitahu bahwa santri-santri di tempat ini, yang ini umur 12, ini umur 13, itu umur 14, semuanya sudah hafid Al-Quran, hafal 30 juz. Wah, ini calon pejabat nih manggut-manggut aja. Oh begitu ya. Berarti anaknya pintar-pintar ya? Ya pintar lah, udah hafal 30 juz. Berarti harus berapa lagi hafalinnya? 11 lagi ya? Dikira main cangkulan 41. Kalau udah nggak tahu, udahlah. Nggak usah dandan begini, dandan begitu. Kalau memang punya potensi untuk menjadi pejabat, maju. Nggak perlu lagi untuk selalu dibilang bahwa dia alim, dia ahli agama, dia ahli pengetahuan. Nggak perlu lagi. Bahkan kadang-kadang untuk mengambil hati masyarakat nih, sengaja diviralkan joget. Emang dikira lomba KDI apa? Macam-macam tingkah manusia agar ia dapat dipilih untuk menjadi pejabat dan pemimpin di suatu daerah. Tetapi beda dengan orang yang satu ini. Siapa dia?
Dia bernama Sa'id bin Amir. Orang pasar nangka, emangnya ente kira dia temannya si Rahman Ompong? Itu Mas Said yang pipinya kebi. Itu mah tinggalnya di Kemayoran tuh, di Kepo, bukan dia. Ini Sa'id bin Amir adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nama ini kita baru mendengar. Namanya tidak sepopuler nama para sahabat-sahabat yang lain. Namun Sa'id bin Amir ini adalah sahabat yang setia mendampingi Rasulullah, baik di dalam perjuangan maupun peperangan. Sa'id bin Amir selalu mendampingi Rasulullah, dan dia adalah hamba-hamba Allah yang takwa. Oleh karena itu, dia tidak pernah menonjolkan dirinya. Dia tidak pernah mengekspos siapa dirinya. Bahkan kita pun akan sama seperti manusia-manusia yang lain. Apabila melihat seseorang, apalagi dia adalah seorang yang besar, tentunya kita akan berpikir dan ada di dalam bayangan kita bahwa orang tersebut adalah ganteng, orang tersebut adalah berwibawa, orang tersebut adalah mempunyai karakteristik yang luar biasa. Tidak dengan Sa'id bin Amir ini. Apabila dia berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tidak akan pernah kita menyangka bahwa di balik kesederhanaannya adalah memiliki kebesaran. Karena berpenampilan rambutnya berantakan. Kemudian dia punya pakaiannya lusuh. Dia berpenampilan layaknya seperti orang-orang miskin lainnya. Tidak ada satupun dari fisiknya yang menonjol. Namun di balik kesederhanaannya, kesahajaannya memiliki kebesaran. Dialah Sa'id bin Amir radhiyallahu an. Pernah ditulis dalam satu sejarah di zaman kekhalifahan Khalifah Umar ibn al-Khattab sebagai Amirul Mukminin pada saat itu, mencari seorang figur yang tepat yang menggantikan Muawiyah yang dipecat dari jabatannya. Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mulai mencari figur siapa yang pas untuk menduduki jabatan wali negeri Hum di Syria. Setelah melihat, menimbang, menyaring, karena keinginan khalifah adalah seorang pemimpin yang tidak akan bisa digoda oleh setan manapun. Dan dia adalah orang yang sangat beriman dan hanya takut kepada Allah. Akhirnya jatuhlah pilihannya kepada Sa'id bin Amir radhiyallahu an. Maka dipanggillah Sa'id di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Begitu sampai di hadapan khalifah, maka khalifah menanyakan, bersediakah engkau kuangkat menjadi pemimpin di negeri Hum? Dengan santai dan dengan lugunya, sahabat Sa'id bin Amir menyatakan kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, la taftinni ya Amirul Mukminin. Janganlah engkau hadapkan aku kepada fitnah, wahai Amirul Mukminin. Mendengar jawaban dari Sa'id bin Amir radhiyallahu an, Umar pun
yakin bahwa inilah figur yang cocok untuk jabatan tersebut. Mulai dibujuk dengan kata-kata halus, tidak mempan, dengan kata-kata yang agak sedikit meyakinkan pun tidak mengkan. Akhirnya dengan ketegasan, Khalifah Umar ibn al-Khattab menyatakan, "Wallahi la ada'uka at-tada'una amanatakum wa khilafatakum fi unuki summa tatrukuni." Tidak, demi Allah saya tidak akan melepaskan kamu. Apakah kalian hendak memikulkan amanah kekhalifahan di atas pundakku? Dan kemudian kalian akan meninggalkanku. Demikian yang disampaikan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, bahwa dulu waktu aku menerima khalifah, engkau mendukungku, dan pada saat aku membutuhkan engkau akan meninggalkanku, maka aku tidak akan melepaskan kamu, wahai Sa'id bin Amir. Akhirnya dengan sangat berat hati, Sa'id bin Amir menerima tugas dari Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Maka kembalilah Sa'id bin Amir pulang ke rumah dan menyampaikan apa yang baru saja ditunjuk oleh Khalifah, bahwa dia harus memimpin di satu kota daerah Syria, yaitu daerah Hum. Kemudian dengan bekal yang cukup yang diberikan oleh Khalifah, maka Sa'id bin Amir dengan istrinya yang kebetulan pada saat itu adalah baru menikah, dan mereka adalah pengantin baru yang berpindah dari Madinah menuju negeri Syria, daerah Hum. Nah, di sana akan banyak lagi tantangan, dan akan kita melihat bahwa Sa'id bin Amir ini adalah betul-betul sahabat Rasulullah yang terpilih. Namun kita akan tunda dulu, nanti kita akan sambung pada jilid yang kedua nanti. Karena apabila saya teruskan cerita ini, pasti antum-antum sudah keburu bosan. Namun tidak akan lebih seru daripada yang pertama ini, bagaimana perjuangan Sa'id bin Amir ini sehingga ia berhasil di kota Hum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.